Sebelum kita membahas beberapa soal dari jarak titik ke garis ini, teman-teman perlu kita ketahui bersama dulu konsep dasar dari jarak titik ke garis. Misalnya di sini kita punya sebuah titik dan punya garis. Kita anggap saja titik ini A, di sini B, dan di sini C. Nah, jarak titik ke garis itu sama dengan pertemuan A ke antara B dan C. Jadi jarak dari titik ke garis ini, teman-teman, titik ke garis yang kita tarik ini itu harus tegak lurus. Jadi tidak bisa kita tarik misalnya dari A kita tarik ke sini, atau misalnya dari A kita tarik miring agak condong ke C. Itu tidak bisa, teman-teman. Jadi harus tegak lurus. Jadi garisnya itu harus tepat di antara B dan C. Jadi di sini. Nah, untuk menghitung jarak titik ke garis ini perlunya kita membentuk yang namanya segitiga. Nah, untuk membentuk segitiga ini kita akan tarik garis dari titik A, kita tarik ke B, kemudian dari A kita tarik ke C. Maka nantinya dia akan membentuk segitiga. Nah, jadi jarak A ke BC ini, teman-teman, itu sama saja dengan garis tinggi dari segitiga yang kita bentuk ini. Supaya lebih paham, teman-teman, di sini ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti ini. Jarak titik A ke diagonal ruang EC. Nah, diagonal ruang EC itu yang mana? Yang ini, teman-teman. E, C. Jadi kalau kita tarik garis itu seperti ini. Ya. Nah, sedangkan jarak titik A ke diagonal ruang EC itu ini, teman-teman. Jadi dia tegak lurus. Terus untuk membentuk segitiganya itu harus seperti apa? Kita harus tarik dari garis A ke garis C. Maka dengan ini kita akan dapatkan segitiga. Ya. Nah, segitiga yang kita sudah bentuk tadi ini, kalau kita keluarkan dia akan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana caranya untuk menghitung? Agar kita lebih paham, kita akan langsung lanjut ke contoh soalnya. Jadi teman-teman, di sini diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H dengan panjang sisi 18 cm. Jadi yang disuruh di sini adalah jarak B ke DH, jarak B ke garis DH. Jadi di sini kita buat ini, dia punya gambar yang lebih simpel lagi, yaitu ada A, B, dan D. Jadi seperti yang kita ketahui itu rumus Pythagoras. Jadi kan kita mau cari ini jarak B ke D toh. Jadi kita tulis di sini rumus Pythagoras dia. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai dari BA ini adalah 18. Jadi kita tulis di sini. Kuadrat itu dia punya hasil 324. Jadi kita tulis di sini 324 tambah 324. Jadi dan hasil di sini 648. Nah, untuk sederhanakan 648 ini kita buat ya. 324 kali dengan 2. Jadi akar dari 324 itu 18. Jadi kita masuk di sini 18 akar 2. Jadi dari B ke D itu dia punya nilai 18 akar 2. Ini sudah mana? Jadi untuk soal yang berikutnya, jarak A ke CG. Jarak dari titik A ke CG ini akan membentuk sebuah segitiga.
Seperti yang kita ketahui bahwa jarak adalah ukuran terdekat yang tegak lurus, maka yang tegak lurus ini adalah A dan C. Untuk mencari nilai A dan C ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi jarak AC jadi AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Karena panjang A dan B adalah 12, jadi kita tulis 12 kuadrat tambah B 12 kuadrat akar. Karena 12 pangkat 2 adalah 144, jadi kita tulis 144 tambah 144. Jangan lupa akar. Jadi 144 tambah 144 sama dengan 288. Akar dari 288 itu sama dengan 144 kali 2. Jangan lupa akar. Akar dari 144 itu sendiri adalah 12. Karena 2 tidak bisa, jadi kita tulis kembali akar 2. Jadi jarak A ke C itu 12 akar 2. Karena yang tegak lurus adalah A dan C. Jadi ini soal berikutnya itu kita akan tentukan titik B ke AC. Jadi titik B ke garis AC. Kita tarik garis. Jadi antara titik B ke AC ini garis yang tegak lurus itu dari titik B ke garis tengah saja ke titik tengah. Titik tengah ini kita umpamakan dengan O, dengan O. Jadi AC ini merupakan diagonal bidang yang dimana panjang diagonal bidang itu pada sebuah kubus itu rusuk akar 2. Panjang rusuknya itu kan 12. Jadi 12 akar 2. Kalau kita keluarkan gambar ini tuh gambarnya akan seperti ini. A, C, B. Jadi panjang AC ini 12 akar 2. Kalau dibagi dengan 2 jadi 6 akar 2. 6 akar 2. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumus Pythagoras, yaitu B sama dengan BC kuadrat kurang dengan OC kuadrat. BC kuadrat ini panjangnya 12. Jadi 12 pangkat 2 kurang OC kuadrat. OC ini panjangnya 6 akar 2. Jadi 6 akar 2 pangkat 2. 12 pangkat 2 itu 144 kurang 6 akar 2 kuadrat itu 6 kali 2. 6 pangkat 2 itu 36. 2 akar 2 pangkat 2 itu kalau akar dipangkatkan dengan bilangan itu sendiri, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Jadi ini 36 dikali 2 72. Jadi 144 dikurang dengan 72 itu 72. Akar 72. Jadi kita akan perkecil lagi 72 ini. Jadi akar dari 72 itu 36 dikali dengan 2. Jadi 36 dikali dengan 2. 36 ini kita bisa perkecil lagi jadi 6 akar 2. Hasil akhirnya 6 akar 2. Jadi titik B ke AC itu panjangnya 6 akar 2. Oke, kita akan melanjutkan soal yang berikut. Soal yang berikut ini soalnya berbunyi, diketahui kubus ABCDEFG dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah titik H ke AG.
Jadi yang pertama-tama kita perhatikan gambar di bawah ini. Ya, jika kita keluarkan ini gambar yang di dalam dari titik A, AGH ini akan berbentuk ini segitiga siku-siku. Ya, jadi kalau kita perhatikan gambar tersebut, gambar di papan ini titik N terletak pada garis AG. Jadi titik N itu terletak pada garis A dengan G. N itu titik penghubung antara A dengan G. Jadi pada gambar di atas dapat kita lihat terdapat segitiga AHG, segitiga siku-siku, dan garis tinggi HN. Ini garis tingginya dia, garis tegak lurusnya dia. Berdasarkan teorema Pythagoras, AH merupakan diagonal bidang kubus, berarti AH sama dengan 8/2. Yang kita ketahui pertama, nilai AH itu 8/2. Dan nilai AG merupakan diagonal ruang kubus, berarti nilai AG itu 8/3. Kenapa di sini nilai AG ini 8/3? Karena ada ini, supaya kita mengetahui 8/3 ada tips and triknya dia. Jadi tips and trik ini supaya kita mengetahui mengapa kita dapat di sini 8/2 dengan 8/3. Ya begini, kalau jika kita cari melalui diagonal bidang, maka kita dapat ini nilainya dia 8/2. Kalau kita cari dia melalui diagonal ruang, maka kita dapat 8/3. Jadi kita lanjut. Karena ini merupakan segitiga siku-siku, kita akan menghitung luas segitiga. Jadi kalau kita tahu ini teman-teman, rumus luas segitiga itu 1/2 alas kali tinggi. Di sini kita langsung taruh. Jadi ini menghitung luas segitiga AHG dalam dua sudut pandang, yakni luas segitiga AHG satu per 2 kali AH kali GH, atau luas segitiga AG 1/2 kali AG kali HN. HN itu dari titik H ke N. N ini penghubung dari antara ini titik A dengan titik G. Jadi kita masuk di soal sehingga diperoleh 1/2 kali AH kali GH sama dengan 1/2 kali AG kali HN. Kita masukkan nilai yang kita peroleh dari nilai AH 8/2 kali 8 nilai kubus yang di sana kita terdapat 8 cm, kali kita masukkan nilai AG nya dia 8/3 kali HN. HN sama dengan 8/2 kali 8 bagi 8/3.
maka menjadi HN 8 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. 8 akar 2 per 3 kita kalikan dengan akar 3, karena akar 3 akan berubah jadi bilangan biasa, bukan bilangan akar. Jadi 8 akar 2 kali akar 3 itu menghasilkan 8 akar 6. Ya, akar 3 kali akar 3 menghasilkan 3 yang biasa. Jadi nilai HN yang kita cari itu 8 akar 6 per 3. Jadi baik Ibu, di sini ada sebuah kubus dan ini panjang kubus ini 18 cm. Nah, dari panjang kubus 18 cm ini di sini kita akan mencari dari titik Z ke AD. Dan kalau kita ingin mencari dari titik Z ke AD itu kita harus membentuk garis tegak lurus, yaitu dari titik Z ke titik D. Nah, untuk mencari titik Z ke A ini kita harus tahu dulu berapa ini panjang dari Z ke A. Jadi karena Z ke A ini setengah dari A ke B, jadi berarti ini panjangnya itu 9 cm karena dibagi 2 ada 18. Nah, setelah kita mencari panjang dari Z ke A, setelah itu kita harus mencari panjang dari tegak lurus ini Z ke D. Jadi rumus yang dipakai dari Z ke D yaitu akar dari ZA kuadrat ditambah AD kuadrat Z ke A ini itu sama dengan 9. Jadi 9 kuadrat ditambah A ke D. A ke D kita sudah tahu sendiri 18. Jadi 18 kuadrat sama dengan akar dari 9 kali 9 yaitu 81 ditambah 18 kali 18 324 sama dengan 81 tambah 324 itu sama dengan 405. Ya, kita sederhanakan lagi 405 itu kita cari berapa bisa dikali dengan berapa sih mendapatkan hasil ini 405 yaitu 81 dikali dengan 5. Jadi kita mencari akar dari 81 yaitu 9 karena 5 kita bisa mencari akar dari 9 akar 5. Jadi panjang dari Z ke D yaitu 9 akar 5. Sekian dan terima kasih. Di sini kita mempunyai soal berikutnya, itu diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi yaitu 6 cm. Tentukanlah titik A ke EC, yaitu di mana titik A ini, A ke E dan C. Nah, dia akan membentuk kurang lebih seperti ini. Nah, di mana siku-sikunya berada di titik A. Nah, jika dikeluarkan dia akan membentuk seperti ini. Nah, di sini seperti kalian yang cuma diketahui yaitu sisi tegak lurusnya itu memiliki panjang 6 cm. Nah, yang A ke C merupakan sisi diagonalnya yang belum diketahui. Nah, untuk cara cepatnya itu ini untuk sisi diagonal memiliki rumusnya apa, yaitu A akar 2, di mana A itu sendiri merupakan panjang sisi yang berarti 6. Jadi A ke C yaitu 6 akar 2. Nah, sudah dapat ini sisi diagonalnya. Kita sekarang cari lagi sisi bidangnya, yaitu mendatar, yaitu dari E ke C. Nah, sama juga
untuk mencari E ke C memiliki ini rumus diatasnya yaitu A akar 3. E akar 3 yaitu menjadi 6 akar 3. Nah, ya sekarang yang ditanya yaitu garis A ke titik A ke garis EC di sini. Ini titik A di sini, garis EC. Nah, untuk menandai ini kita taruh dengan simbol O menjadi AO yang ditanya. Nah, jika sudah mendapatkan semuanya, kita menggunakan rumus yaitu luas segitiga. Kita yang berarti kita balik dulu segitiganya menjadi seperti ini teman-teman. E nya di bagian sini, C A. Nah, sehingga dapat kita tulis yaitu luas segitiga E C A sama dengan luas segitiga dari C A E. Nah, ECA yang ini E C A dan C A E. C A E. Nah, yang dimana EC ini merupakan alas ini EC. EC merupakan alas dan CA juga merupakan alas dari sisi yang ini tadi. Sama juga. Sehingga kita akan masukkan rumus luas segitiganya menjadi 1/2 kali EC kali AO ya sama dengan yang AO tadi yang ditanya, sehingga kita dapat menulisnya kembali menjadi 1/2 kali C A kali A E. Jadi AO ini merupakan ini sisi yang akan kita cari, yaitu ini AO. AO ini merupakan sisi yang kita cari, sehingga kita akan masukkan menjadi AO sama dengan C A kali AE per EC sama dengan untuk CA ini yang CA yaitu 6/2. Kita taruh 6/2 kali AE. AE merupakan sisinya itu yang panjang sisinya itu 6 kali 6 bagi EA. EA itu 6/3. Nah, jika sudah seperti ini, untuk 6-nya ini kita dapat coret. Nah, kalau sudah dicoret begini, kita kalikan dengan akar 3/3. Nah, sehingga dia akan menjadi sama dengan menjadi 6 akar 2 dikali dengan akar 3. 6-nya ini kita turunkan ya. Jadi 6 diturunkan ke sini. Akar 2 kali akar 3 menjadi akar 6. Nah, akar 3 kali akar 3 jadi akar kalau dikali dia akan keluar dari akar menjadi 3 saja. Nah, 6/3. Nah, 6/3 akar 6 yaitu kalau diperkecilkan menjadi 2 akar 6. Sudah. Dan hasilnya ini.
jarak A ke O yaitu 2 akar 6.